Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ina di Keluarga LSLS. Kali ini kita sedang berada di mana Pak? Fadila Flora dengan pemiliknya Pak Heri. Nah, sekarang salam kenal dari Pak Heri, yang pemilik dari Fadila Flora ya Pak ya. Iya. Hari ini hari spesial karena kita akan membahas khusus hanya Whipple Way. Ya Pak ya. Ya, betul. Jadi biar teman-teman juga dapat edukasinya, tanaman Whipple Way ini asalnya dari mana, perkembangannya seperti apa. Ya Pak ya. Ya, Oke, betul. kita mulai ya Pak ya. Oke. Ya, dari yang mana Pak? Dari Kita yang dari hijauan mulai dulu, hijau mungkin, dulu Pak. ya. Yang ya seperti inilah. Ya. Ini pertamanya dari hijau. Ini yang namanya Whipple Way Pak. Ya, ini namanya Whipple Way. Whipple Way ini tanaman dari daerah Aslinya dari Australia. aslinya dari Australia. Oke. Ya. Tapi sudah dikembangbiakan di Indonesia ya? Dikembangbiakan di Indonesia itu udah dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000-an. Cuma Oke. tahun 2005 dari Australia sudah stop. Udah nggak boleh keluar lagi Nggak boleh Whipple Way keluar ini. lagi, ya. Berarti kita hanya mengandalkan tanian dari negara Dari kita sendiri ya negara Pak ya. Kita sendiri, betul. Jadi teman-teman, siapa yang belum memiliki Whipple Way ini termasuk masih barang kolektor. Begitu bukan Pak? Ya, betul. Masih barang kolektor. Nah, kalau teman-teman melihat mungkin ini B aja, mungkin sebagian orang berpikir ini B aja. Ini masih jenis Philodendron ya Pak Heri ya? Philodendron dan keluarga Imbe. Dia hampir mirip masih satu family dengan Philodendron domesticum, Oke. Josbuono, Oke. terus Tuxlanum. Ya. Nah, Tuxlanum tuh hampir mirip. Oke. Ya, Biar teman-teman nggak salah ya Pak ya. jadi takutnya nanti ada orang Ngaku-ngaku ngaku-ngaku ini adalah ini Whipple Way. Whipple Way. Nah, Ya, serupa tapi tak sama. bedanya di mana Pak? Bedanya dari batang dia hampir mirip. Tapi itu hijau Dia Pak. daunnya juga hampir mirip. Tapi dia dari serat ininya. Dia lebih halus. Kalau Whipple Way dia agak kasar. Aku ambil yang ini. Ya. Whipple Way agak kasar. Iya. Whipple Way itu ada agak kasar ininya untuk tekstur ininya. Agak kasar. Nah, dia ini kalau ini lebih halus. Coba Ibu perhatikan. Iya. Kalau daun belakang hampir mirip, cuma bedanya kalau Whipple Way itu dia cenderung belakangnya lebih merah, Ini Pak. Yang lebih satunya. merah. Ya, dia lebih merah gelap. Iya. Kalau ini dia merah total. Untuk harganya sendiri Pak, jauh nggak perbandingannya antara Whipple Way dengan ini apa tadi namanya? Tuxlanum. Noxlanum. Iya. Bedanya jauh nggak? Bedanya sangat jauh. Bedanya sangat Iya. jauh. Oke, sebelum kita bicara tentang harganya yang akan membuat mungkin sebagian teman-teman seperti aku akan jantungan. Duk gitu ya. Nah, Iya. kita bahas dulu Pak. Si Whipple Way ini dia kan ini hijauan ya Pak ya. Betul. Dan katanya yang aku dengar dia akan bermutasi. Ya. Jadi Whipple Way itu sebenarnya dasarnya dia itu belang sebenarnya. Cuma kan karena faktor alam Ya. dan kondisi mungkin nutrisi terlalu subur, Heeh. jadi dia jadi hijau. Oh gitu. Iya. Jadi Pak, kalau misalnya ini pasti akan belang atau bisa tetap hijau seperti ini? Pasti. Pasti. Kalau pasti akan belang. Nah, boleh kita lihat nggak Pak yang belang yang mana? Nah, ini contohnya Nah, nih. sebelumnya Pak, Ya. sebelumnya. Nah, ini berarti kan yang kalau misalnya dia ada tahap-tahapannya, Ya. yang hijauan ini pasti secara harga lebih murah. Kalau yang hijau ya pasti lebih murah. Lebih murah. Ya. Nah, seperti ini Pak, yang masih hijauan seperti ini, ukurannya seperti ini, bisa dilihat teman-teman ya. Ini di harga berapa Pak Heri? Kita biasa jual sih di angka 10-an lah. 10 juta. Iya. Untuk satu. 10 juta untuk satu pot seperti ini teman-teman ya. Nah, jangan kaget. Nanti pada saat dia ada bercaknya Pak ya. Ya, Nah, betul. yang mana yang ada bercaknya Pak? Yang ada bercaknya
Ya, contohnya seperti ini nih. Ini dia pertama daun hijau. Ini masih hijau ya, Ini kayak tadi hijau. Nah, dia mulai keluar apa namanya, kecabres. Daun ininya juga mulai keluar. Oke, ini pasti ya Pak ya, pasti Ya, dia akan seperti ini ya. pasti akan seperti ini. Dari Tapi hijau dia akan seperti ini. kadang-kadang kalau ini belum stabil, masih ada yang dari belang, nanti masih kembali hijau. Tapi tetap nanti ke atasnya belang lagi. Oh gitu. Ya. Jadi ini sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti, sesuatu bukan yang apa namanya? Untung-untungan. Oke. Nah, kalau udah ada bercak seperti ini, Pak, harganya berapa? Kita ngejual kalau udah untuk ukuran sebesar ini itu 50 juta. 50 juta, teman-teman. Ini si Whipple Way yang memang harganya masih sangat-sangat sultan. Karena peredarannya sendiri dia asli dari Australia, tapi dari Australia sendiri sudah tidak mengizinkan lagi dia untuk keluar ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin barangnya juga masih langka. Nah, setelah ini Pak, setelah dia bercak seperti ini, dia akan naik lagi. Akan naik lagi. Nah, ini tingkatannya nih. Nah, ini tingkatan selanjutnya teman-teman. Tingkatan selanjutnya. Ini masih apa? Dia keluar masih ngemin. Pertama ini. Kalau ini min ya, dari bercak dia berubah jadi min. Nah, ini dia mulai apa? Mulai mendekati motlet ya. Nah, ini seperti ini kalau pucuknya sekarang daun barunya tuh udah mewah. Kalau kayak gini nyebutnya apa Pak? Motlet. Oh, ini yang namanya motlet itu. Oke. Tapi memang dia ada ping-pingnya gitu Pak? Iya. Oke, kalau udah begini, tadi kan 50 juta nih yang ini. Jadi Whipple Way ini kan kadang-kadang warnanya itu dia nggak bisa satu warna. Makanya dia bisa mirip kayak pelangi. Kadang-kadang warnanya dia agak ngemin. Terus kadang-kadang dia putih. Kadang-kadang dia seperti apa namanya? Warnanya pink. Oh, gitu. Jadi dia bisa berubah-ubah. Oke, jadi kayak bunglon ya? Betul. Nah, kalau yang udah seperti ini di harga berapa Pak Heri? Kita ngejual kalau ukuran ini di angka 250-an. Nah, teman-teman, tadi yang ukuran segini 10 juta rupiah. Ya. Satu potnya. Terus dia ini pasti ya teman-teman ya, pasti akan berubah, ada bercaknya menjadi 50 juta rupiah. Iya. Lalu dia akan menjadi seperti ini. Ya. Ini di angka 250 juta rupiah. Nah, setelah dari ini dia kemana lagi nih Pak? Nah, dia kalau nah ini udah yang namanya sudah motlet sempurna ya. Kalau ini dia batangnya juga pink ya. Batangnya dia coraknya dia udah ngepink. Belakangnya pink banget. Terus ini dia warnanya dia dasarnya putih tapi hijaunya totol-totol. Oh, jadi teman-teman kalau bahasa Inggris itu kan si motlet itu mottle itu artinya kan burik atau bercak-bercak. Nah, jadi memang si ininya belakangnya ini pink ya Pak ya? Iya, betul. Belakangnya ini pink tapi nembus ya Pak sebenarnya? Tembus. Dia nembus dan si yang namanya motlet itu adalah ini. Tuh, dia ada kayak bercak-bercaknya gitu. Gitu, dia ada buriknya gitu loh dalam artian bahasa Indonesia atau bercak-bercak. Tapi semakin dia menjadi burik atau dia makin berbercak pasti harganya lebih tinggi. Iya, semakin mahal. Semakin mahal. Ya. Nah, kalau ini di angka berapa Pak? Ini di angka 300-an. Tuh teman-teman, di angka 300 juta rupiah. Dan ini dia kalau philodendron berarti dia akan seperti philodendron lain, dia akan merambat ya Pak ya? Iya. Jadi kalau diturusin dia ya diterusin ya semakin tinggi ya, namanya keluarga pilo pasti merambat. Pasti merambat. Nah, Pak Heri, kalau ada teman-teman kita yang pengen merawat atau mengadopsi si Whipple Way ini, bisa langsung hubungi, nanti nomor WhatsApp akan saya cantumkan di deskripsi untuk menghubungi Fadila Flora. Nah, mungkin perlu edukasi juga Pak. Kan udah beli mahal nih, satu pot aja, let's say kita ngomong yang ini ya, ini 10 juta. Nah, media tanamnya itu baiknya seperti apa, perawatannya seperti apa Pak? Kalau sebenarnya ini tanaman gampang ya, gampang untuk hidup. Tapi untuk yang keluar warna, kita juga masih belajar. Ya masih belajar, masih banyak perbandingan. Tapi
saat ini yang mulai saya atur medianya itu dia pakai perlite, terus apa namanya, seka mentah, andam, dan juga sedikit pasir malang. Berarti itu kira-kira aja ya. Jadi yang diperlukan untuk media tanamnya adalah tadi perlite, sekam mentah, andam, sama sedikit batu malang. Penyiraman 2 atau 3 hari sekali. 2 atau 3 hari sekali. Dia ini lebih sukanya gimana Pak? Lembab-lembab, kering? Dia lebih suka agak kering. Agak kering. Agak kering. Tapi ini ada kayak aglo gitu nggak sih Pak? Ada yang kalau misalnya dia terlalu basah dia bisa lonyot gitu-gitu nggak sih? Philodendron ini apa lebih bandel? Kalau ini lebih bandel ya. Tapi pada umumnya namanya jenis philo itu dia nggak terlalu suka basah, tapi juga nggak terlalu suka kering. Oke, berarti dia maunya yang sedang-sedang saja poros, gitu ya. Medianya memang harus poros ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman, mumpung ini harganya juga belum terlampau mahal, ya cukup mahal sih sebenarnya untuk 1 pot 10 juta ya Pak ya. Tapi memang kan dia memang tadi sudah di awal sudah diceritakan oleh Pak Heri bahwa Whipple Way ini asalnya dari Australia dan sudah tidak boleh lagi atau tidak diizinkan lagi untuk keluar. Jadi memang agak susah berarti ya Pak ya. Susah. Jadi hanya kolektor nih, masih di kalangan kolektor ya Pak ya. Masih sebagian di kalangan kolektor. Masih sebagian di kalangan kolektor. Nah, oke teman-teman, kalau sebagian teman-teman mungkin yang melihat acara tontonan ini, konten kita kali ini mungkin banyak yang berpendapat bahwa tanaman ini mahal. Tapi kalau buat saya pribadi, kemarin saya soalnya beli ya Pak. Iya. Saya beli 1 pot, karena apa? Karena gini, sekarang itu saya lebih menginvestasi itu ke tanaman. Karena kalau saya jujur untuk beli yang seperti ini 50 juta, 250 juta, 300 juta buat saya berat. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mampu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau buat ukuran saya sih berat. Jadi ini adalah investasi. Karena si Philodendron ini pengalaman yang sudah saya alami, dia nggak manja, ya kan Pak? Tidak rewel. Ya, dia tidak rewel, dia nggak manja-manja banget, dan dia tumbuhnya kita nyacahnya tuh enak. Jadi kasarnya aku tuh nabung, benar-benar nabung tuh dapetin ini. Nanti suatu saat dia kan ini sesuatu yang pasti soalnya, makanya aku penasaran banget sehingga aku minta Pak Heri untuk Pak Heri ayo dong Pak bikin konten tentang Whipple Way gitu. Karena memang ini adalah sesuatu yang pasti, bukan untung-untungan. Bukan sesuatu yang untungan kayak varigata ya Pak. Iya. Kalau varigata kan untung-untungan. Kalau varigata untung-untungan. Dia bisa murtad, dia bisa nakal, dia balik lagi ke hijau. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Dari hijauan dia akan menjadi ada bercak putihnya, terus dia akan menjadi seperti ini. Apa namanya kalau ini Pak? Dia mulai ngemin. Warnanya. Ini udah sempurna yang ini. Nah, apabila nanti dia sudah sempurna seperti itu, teman-teman, yang di angka 300 juta dan dia tinggi, dia panjang, kan bisa kita cacah, bisa menghasilkan lagi, dan mungkin bisa kita jual lagi ya Pak. Betul. Jadi sebenarnya investasi yang sangat menguntungkan juga daripada kayak emas, karena kadang dia naiknya juga nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi kan ini sesuatu yang memang tumbuh, dia tumbuh dan dia pasti akan berubah warna gitu. Dan semoga teman-teman juga melihat peluang ini sih, karena si Australia sudah stop, kita menaniin gitu loh, siapa tahu kita bisa belajar ekspor ya nggak sih Pak? Iya. Nah nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang ekspor, kalau misalnya sudah berhasil nani-naniin tanaman hias gitu ya, mungkin nanti bisa sharing juga dengan Pak Heri. Iya. Karena Pak Heri ini juga sudah cukup berpengalaman di bidang pertanaman ini. Begitu. Buat teman-teman yang mungkin ada yang berminat atau tertarik dengan Whipple Way ini, harus sangat berhati-hati. Mungkin ada yang kepengen terus nyari di marketplace yang harga lebih murah. Hati-hati karena tadi di awal sudah kita bandingkan dengan, boleh Pak, maaf Pak, diangkat lagi Pak, maaf ya Pak Heri. Nah tadi ini apa namanya Pak? Toxelanum. Nah perbandingannya ini sebesar ini berapa Pak harganya? Sekitar berapa nih? Di angka 500-an. Sekitar 500.000 untuk sebesar ini. Sementara ini sekecil ini
di angka 10 juta. Nah, hati-hati, banyak sekali penipuan. Saya bicara ini karena apa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Jadi waktu itu saya pernah ini Pak Heri, pengen banget tanaman mahal, cuman nggak mampu, iya kan Pak, namanya juga keluarga eles-eles, akhirnya saya beli bonggol. Pas keluar, nggak taunya gitu deh Pak. Gitu, jadi sangat berhati-hati sekali teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya memang langganan saya di Fadila Flora ini, insya Allah Fadila Flora ini amanah. Dan banyak sih masih yang amanah ya Pak ya. Lapak-lapak atau nursery lainnya juga masih banyak yang amanah. Tapi kalau kita udah kenal, udah tahu nih tempatnya di sini, alamatnya di sini, kalau mau beli minta ukur. Coba ukur daunnya berapa senti gitu kan. Terus daunnya berapa biji lagi, berapa daun gitu. Jadi gitu ya Pak. Jadi enak. Kalau misalnya yang jauh yang nggak bisa datang ke sini. Nah, jadi gimana Pak? Mau beli dimanapun ya kita harus lebih hati-hati. Iya. Untuk tanaman ini karena ini tanaman masih di Indonesia boleh dikatakan masih jarang, carilah sumbernya biarpun dimanapun yang benar-benar terpercaya. Jadi memang kalau misalnya gini Pak, kan banyak banget kejadian ya Pak ya. Misalnya ada teman-teman yang kan saya juga jualan nih ya. Saya misalnya ambil 10 pot dari Fadila Flora. Terus artinya mungkin ada teman-teman yang beli ini bukan dari Fadila Flora, tapi dari saya. Nah, terus apabila teman-teman meragukan saya gitu ya, itu benar nggak sih yang dijual sama Ina itu adalah Whippleway? Itu nanti bisa langsung kontak ke sini karena Pak Heri pasti akan tahu karena ini tanamannya mahal. Pasti beliau akan tahu gimana Pak? Coba bisa diceritain nggak Pak? Ya, kita pengalaman selama ini kita pernah juga ada konsumen ya dia memang ambil langsung dari saya. Awalnya tanaman hijau seperti ini. Dia pengen tumbuh langsung jadi apa? Ada bercak, ada min. Awalnya dia masih nunggu ya, dia selalu konsultasi. Oke, jadi Pak Heri juga membuka konsultasi loh teman-teman. Oke, lanjut Pak. Nah, terus ya sampai saat ini dia karena tanamannya dia tumbuhnya udah bagus dan motret seperti yang mungkin tadi ibu saya kasih data ininya. Ya sekarang jadi beliau jadi sangat suka sekali dengan tanaman ini. Jadi si konsumen Bapak ini pada saat beliau belanja masih hijauan? Masih dia beliau dulu belanja itu masih 1 daun hijau masih. Oh masih 1 daun guys, masih satu daun. Kalau aku sih mending, kemarin belinya udah kayak gini kayaknya ya, seukuran ini. Tapi Bapak masih menerima ya Pak ya kalau misalnya. Ini berapa lama sih? Kayak aku lah Pak, aku juga rada bawel loh Pak. Pak ini kapan keluar bercaknya ya Pak? Pak ini kapan minnya ya Pak? Bapak nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, kita konsultasi mau saling sharing kayak kita. Mungkin dari biasanya kalau di beda lokasi ada yang lokasinya agak cuacanya atau udaranya mungkin beda, biasanya suka agak lambat. Tapi kadang-kadang ada yang suka begitu dia motong dia kadang-kadang tumbuhnya langsung motret, itu banyak juga. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya balik lagi tanaman ini makhluk hidup ya Pak ya. Jadi dia ini nggak bisa maunya kita, tapi memang maunya dia. Tapi memang si Whippleway ini adalah satu tanaman yang pasti. Dia pasti satu tanaman yang pasti. Ada tahapan-tahapannya. Dari hijauan dia akan keluar bercak putih, dia akan berubah menjadi mint, lalu dia akan berubah menjadi putih, ada pink bercak-bercaknya gitu seperti motlet selasih. Kalau bahasa ininya jadi biji selasih ya. Jadi biji selasih karena ada si bintil-bintilnya itu ya Pak ya. Jadi Pak, ini tanaman ini bisa apa ya Pak ya? Kan Bapak udah lebih pengalaman nih Pak, jauh pengalamannya daripada saya. Ini bisa kita sebut apa sih Pak? ATM ya Pak ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Kenapa bisa disebut ATM? Ya mungkin dengan kawan-kawan atau teman-teman yang mau beli dari saya katakanlah di angka sekian, mungkin bisa dipotong dulu satu sambil nunggu motret, atasnya bisa dijual lagi juga bisa. Mungkin kayak ini lebih ke aku ya, aku pribadi, pengalaman pribadi ya Pak. Biasa ya kalau emak-emak ya, kalau lagi butuh uang kadang-kadang tuh
yang paling gampang kita, menurut aku ya, Iya. yang paling gampang itu adalah emas. Emas. Aku butuh duit, aku tinggal jual. Betul. Benar kan? Iya. Tapi habis. Iya. Habis jual emas, aku beli baju, beli sepatu, beli tas, ya kan, ke salon. Cantik enggak ya? Terus habis tuh duitnya. Tapi kalau ini enggak ya, Pak? Iya. Ya, ini... Jadi kalau kita butuh uang, kita bisa cacah tadi ya, Pak? Iya. Kita betul. bisa cacah, kita jual anakannya, indukannya kita tetap punya. Itu yang disebut sama Pak Heri tadi ATM. Itu teman-teman. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Heri? Mungkin tadi Udah semuanya yang kita sampaikan ya. Oke teman-teman, semoga obrolan kita hari ini dengan Pak Heri tentang tanaman spesial Whipple Way dapat berguna dan memberikan sedikit edukasi kepada teman-teman ya Pak ya. Dan ingat, hati-hati untuk pembelian atau pembelanjaan, hati-hati dengan iming-iming harga lebih murah. Tapi tidak bisa ada jaminan bahwa itu adalah asli atau tidak. Jadi bisa langsung ke Fadilah Flora untuk pembelian di sini. Harga nanti bisa langsung, misalnya mau tawar-tawar nego-nego lagi, mungkin bisa langsung. Itu adalah hak dari Pak Heri. Saya di sini hanya membantu menyampaikan agar teman-teman tidak tertipu dengan banyak banget ya Pak, karena aku juga sudah mengalaminya. Begitu teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Tetap dukung dan support keluarga LS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.